ini ya. Satu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah dengan membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik. Tiga, menunjukkan sikap toleransi, teguh pendirian, dan menghargai perbedaan anak-anaknya. Maka kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Mekah yaitu membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad dinamai Masjid Nabawi. Rasulullah SAW dalam membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam dan sebagai tempat musyawarah untuk membahas permasalahan umat dan manusia dan umat Islam. Untuk itu, masjid digunakan sebagai tempat ibadah. Untuk yang kedua yaitu menjalin ukhuwah. Rasulullah SAW menjalin ukhuwah atau persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum ansor adalah penduduk asli Madinah dan kaum muhajirin adalah penduduk kota Mekah. Menjalin ukhuwah Nabi Muhammad SAW menjalin ukhuwah Nabi Muhammad untuk mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Untuk yang nomor 3 yaitu menggalang kerukunan. Rasulullah SAW merasa perlu menciptakan kerukunan antar penduduk Madinah yang beragam dan antara kaum muslimin, muhajirin dan ansor dengan Yahudi sebagai penduduk Madinah. Isi perjanjian ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Anak-anakku, negara kita adalah negara yang beragam suku, bangsa, dan agama. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Negara kita juga memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dari video tersebut memaparkan tentang pembangunan masjid. Masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW membangun masjid bukan sekedar tempat sholat. Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Nah, yang kedua, menjalin ukhuwah. Rasulullah SAW menjalin ukhuwah persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga adalah kerukunan. Satu, Rasulullah SAW merasa perlu menciptakan kerukunan antara penduduk Madinah yang beragam. Yang kedua, perjanjian antara kaum muslimin, muhajirin dan ansor dengan Yahudi sebagai penduduk Madinah. Isi perjanjian ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Dari paparan tersebut, apa kalian sudah mengerti? Nah, marilah kita membuat kelompok. Sudah ada kelompoknya ya? Nah, yang pertama kelompok satu yang mana? Nih, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang yuk diskusikan dengan teman kelompokmu. Nomor 1, kapan kalian mengunjungi masjid? Nomor 2, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di masjid?
Saat hendak melaksanakan sholat lima waktu. B. Saat mengikuti pengajian setiap malam Jumat. C. Ketika belajar ngaji TPA. D. Merayakan hari besar Asahan. E. Ketika melaksanakan A. Sholat lima waktu dan sholat sunat tarawih. Sholat idul fitri dan sholat idul adha. B. Pengajian diri. C. Dakwah. D. Pembagian zakat. E. Melaksanakan kurban. Diskusi umat memperingati hari besar Islam. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan. Yang sekarang di kelompok berapa? 2. Hasil diskusi kalian presentasikan. Pak. Itu hasil presentasi dari kelompok 2. Bagus sekali, tepuk tangan. Silakan. Yang selanjutnya adalah kelompok berapa? 3. Ada kelompok 3 presentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kapan kalian mengunjungi Mesir? Mengunjungi masjid. Membahas saat hendak melaksanakan sholat lima waktu, saat mengikuti pengajian malam Jumat, ketika belajar mengaji, saat merayakan hari besar agama Islam. Sudah? Bagus sekali. Dan kelompok 3 tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, yang kita dapat dilakukan di masjid itu adalah yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, salat mengikuti pengajian.
Nah, bagus sekali. Kesimpulannya tepuk tangan. Untuk refleksi, yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kisah Nabi? Nah, yang kedua, materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Kisah Nabi. Tentang kisah Nabi, membangun masalah Nabi. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya kalian wawancara dengan pengurus masjid di sekitar kalian ya, di sekitar rumahmu. Ada masjid di sekitar kalian ada? Ada. Tentang fungsi masjid yang tadi, tentang fungsi masjid yang tadi, untuk apa masjid di sekitar kalian itu digunakan untuk apa? Nah, yang kedua, buatlah laporan sederhana hasil wawancara kalian, dan nanti kalian bisa distorkan, dikumpulkan minggu depan. Nah, rupanya pelajaran hari ini cukupkan sekian. Wassalamualaikum.